When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While He do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi dalam Family Bible Reading Journey. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita pada kitab Keluaran. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memampukan kami ya Bapa, untuk dapat melakukan setiap kegiatan kami dari pagi hari hingga malam ini. Bapa, malam ini kami bersyukur kami bisa mendapatkan kesempatan untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, malam ini kita akan membaca dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-29, ayat yang ke-19 hingga ke-37. Masih dalam perikop mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu. Kau ambillah sedikit dari darahnya dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya. Sebab itulah domba jantan persembahan pentahbisan. Kau ambillah juga 1 keping roti, 1 roti bundar yang berminyak, dan 1 roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan.
haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel, yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan pentahbisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini yang memperlihatkan kepada kita bahwa pada zaman Musa, untuk dapat menjadi kudus diperlukan banyak sekali ritual dan cara-cara yang diperintahkan oleh Allah, dan itu semua dikarenakan manusia berdosa, sehingga manusia perlu dikuduskan untuk dapat datang ke tempat kudus. Tetapi kita semua harus bersyukur karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Semua
pembatasan-pembatasan itu dihilangkan. Kita sudah dimenangkan. Kita sudah dapat berbicara langsung kepada Allah melalui doa-doa kita. Melalui pembacaan Alkitab kita. Kita bisa mendengarkan langsung suara Allah yang tertuang dalam Alkitab. Maka seharusnya kita bisa bersyukur bahwa melalui Yesus Kristus kita boleh dipersatukan kembali dengan Allah. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan dengan Allah. Hanya apabila kita tidak beriman kepada Allah, maka kita akan terpisah dari Allah. Oleh sebab itu saudaraku, marilah kita terus dan terus beriman kepada Yesus Kristus. Dan kita terus dan terus setia kepadanya. Sehingga kita dapat selalu berada di dalam keluarga Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini yang mengingatkan kepada kami betapa berdosanya kami Bapa. Dan kami bersyukur bahwa kami boleh disucikan, dikuduskan dari dosa-dosa kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit untuk memenangkan kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat terus setia kepadamu, taat kepadamu dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami boleh membagikan firman-Mu kepada orang lain melalui setiap sikap dan tutur kata kami. Malam ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh terlindungi, terjaga dalam tidur kami. Dan biarlah kasih Tuhan selalu melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku semua, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.